Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Lantas, manakah wahyu terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW? Simak kisahnya hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, kali ini kita akan membahas wahyu terakhir kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa surah Al-Maidah ayat 3 diturunkan pada sesudah waktu asar, yaitu pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji penghabisan atau wada. Pada masa itu, Rasulullah berada di Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun, Rasulullah tidak begitu jelas penerimaannya untuk mengingati isi dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian Rasulullah bersandar pada unta beliau, dan unta beliau pun duduk perlahan-lahan. Setelah itu turun malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Oleh karena itu, kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu dengan kamu." Setelah malaikat Jibril pergi, maka Rasulullah pun berangkat ke Mekah dan terus pergi ke Madinah. Setelah Rasulullah mengumpulkan para sahabat beliau, maka Rasulullah pun menceritakan apa yang telah diberitahu oleh malaikat Jibril. Apabila para sahabat mendengar hal yang demikian, maka mereka pun gembira sambil berkata, "Agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna." Apabila Abu Bakar mendengar keterangan Rasulullah itu, maka ia tidak dapat menahan kesedihannya, maka ia pun kembali ke rumah lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Abu Bakar menangis dari pagi hingga ke malam. Kisah tentang Abu Bakar menangis telah sampai kepada para sahabat yang lain. Maka berkumpullah para sahabat di depan rumah Abu Bakar dan mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang telah membuat kamu menangis sehingga begini sekali keadaanmu? Seharusnya kamu merasa gembira sebab agama kita telah sempurna." Mendengarkan pertanyaan dari para sahabat, maka Abu Bakar pun berkata, "Wahai para sahabatku, kamu semua tidak tahu tentang musibah yang menimpa kamu. Tidakkah kamu tahu bahwa apabila sesuatu perkara itu telah sempurna, maka akan kelihatanlah akan kekurangannya?" Dengan turunnya ayat tersebut, bahwa ia menunjukkan perpisahan kita dengan Rasulullah, Hasan dan Husain menjadi yatim dan para istri Nabi menjadi janda. Setelah mereka mendengar penjelasan dari Abu Bakar, maka sadarlah mereka akan kebenaran kata-kata Abu Bakar. Lalu mereka menangis dengan sekuat-kuatnya. Tangisan mereka telah didengar oleh para sahabat yang lain, maka mereka pun terus memberitahu Rasulullah tentang apa yang mereka lihat itu. Berkata salah seorang dari para sahabat, "Ya Rasulullah, kami baru kembali dari rumah Abu Bakar, dan kami dapati banyak orang menangis dengan suara yang kuat di depan rumah beliau." Apabila Rasulullah mendengar keterangan dari para sahabat, maka berubahlah muka Rasulullah, dan dengan bergegas beliau menuju ke rumah Abu Bakar. Setelah Rasulullah sampai di rumah Abu Bakar, maka Rasulullah melihat ke semua mereka yang menangis dan bertanya, "Wahai para sahabatku, kenapakah kamu semua menangis?" Kemudian Ali berkata, "Ya Rasulullah, Abu Bakar mengatakan dengan turunnya ayat ini membawa tanda bahwa waktu wafatmu telah dekat. Adakah ini benar ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah berkata, "Semua yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah benar, dan sesungguhnya waktu untuk aku meninggalkan kamu semua telah dekat." Setelah Abu Bakar mendengar pengakuan Rasulullah, maka ia pun menangis sekuat tenaganya hingga ia jatuh pingsan. Sementara Ukasyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, waktu itu saya Anda pukul pada tulang rusuk saya. Oleh itu, saya hendak tahu apakah Anda sengaja memukul saya atau hendak memukul unta baginda?" Rasulullah berkata,
"Wahai Uqasyah, Rasulullah sengaja memukul kamu." Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, kamu pergi ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkatku kemari." Bilal keluar dari masjid menuju ke rumah Fatimah sambil meletakkan tangannya di atas kepala dengan berkata, "Rasulullah telah menyediakan dirinya untuk dibalas." Setelah Bilal sampai di rumah Fatimah, maka Bilal pun memberi salam dan mengetuk pintu. Kemudian Fatimah menyahut dengan berkata, "Siapakah di pintu?" Lalu Bilal berkata, "Saya Bilal, saya telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil tongkat beliau." Kemudian Fatimah berkata, "Wahai Bilal, untuk apa ayahku minta tongkatnya?" Berkata Bilal, "Wahai Fatimah, Rasulullah telah menyediakan dirinya untuk dikisos atau dibalas." Bertanya Fatimah lagi, "Wahai Bilal, siapakah manusia yang sampai hatinya untuk mengkisos Rasulullah?" Bilal tidak menjawab pertanyaan Fatimah. Setelah Fatimah memberikan tongkat tersebut, maka Bilal pun membawa tongkat itu kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah menerima tongkat tersebut dari Bilal, maka beliau pun menyerahkan kepada Uqasyah. Melihatkan hal yang demikian, maka Abu Bakar dan Umar tampil ke depan sambil berkata, "Wahai Uqasyah, janganlah kamu kisos Rasulullah, tetapi kamu kisoslah kami berdua." Apabila Rasulullah mendengar kata-kata Abu Bakar dan Umar, maka dengan segera beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, Umar, duduklah kamu berdua. Sesungguhnya Allah telah menetapkan tempatnya untuk kamu berdua." Kemudian Ali bangun dan berkata, "Wahai Uqasyah, aku adalah orang yang senantiasa berada di samping Rasulullah. Oleh karena itu, kamu pukullah aku dan janganlah kamu mengkisos Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Ali, duduklah kamu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan tempatmu dan mengetahui isi hatimu." Setelah itu Hasan dan Husain bangun dengan berkata, "Wahai Uqasyah, bukankah kamu tidak tahu bahwa kami ini adalah cucu Rasulullah? Kalau kamu mengkisos kami, sama dengan kamu mengkisos Rasulullah." Mendengar kata-kata cucunya, Rasulullah pun berkata, "Wahai buah hatiku, duduklah kamu berdua." Berkata Rasulullah, "Wahai Uqasyah, pukullah saya kalau kamu hendak memukul." Kemudian Uqasyah berkata, "Ya Rasulullah, Anda telah memukul saya sewaktu saya tidak memakai baju." Maka Rasulullah pun membuka baju. Setelah Rasulullah membuka baju, maka menangislah semua yang hadir. Setelah Uqasyah melihat tubuh Rasulullah, maka ia pun mencium beliau dan berkata, "Saya tebus Anda dengan jiwa saya ya Rasulullah. Siapakah yang sanggup memukul Anda? Saya melakukan begini adalah sebab saya ingin menyentuh badan Anda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badan saya, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga saya dari neraka dengan kehormatanmu." Kemudian Rasulullah berkata, "Dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak melihat ahli syurga, inilah orangnya." Kemudian semua para jemaah bersalam-salaman atas kegembiraan mereka terhadap peristiwa yang sangat genting itu. Setelah itu para jemaah pun berkata, "Wahai Uqasyah, inilah keuntungan yang paling besar bagimu. Engkau telah memperoleh derajat yang tinggi dan bertemankan Rasulullah di dalam syurga." Apabila ajal Rasulullah makin dekat, maka beliau pun memanggil para sahabat ke rumah Aisyah dan beliau berkata, "Selamat datang kamu, semoga Allah mengasihi kamu semua. Saya berwasiat kepada kamu semua agar kamu semua bertakwa kepada Allah dan mentaati segala perintahnya. Sesungguhnya hari perpisahan antara saya dengan kamu semua hampir dekat, dan dekat pula saat kembalinya seorang hamba kepada Allah dan menempatkannya di surga. Kalau telah sampai ajalku, maka hendaklah Ali yang memandikanku, Fadl bin Abbas hendaklah menuangkan air, dan Usama bin Zaid hendaklah menolong keduanya. Setelah itu, kamu kafanilah aku dengan pakaianku sendiri apabila kamu semua menghendaki, atau kafanilah aku dengan kain Yaman yang putih. Apabila kamu memandikan aku, maka hendaklah kamu letakkan aku di atas balai tempat tidurku dalam rumahku ini. Setelah itu, kamu semua keluarlah sebentar meninggalkan aku. Pertama yang akan mensolatkan aku ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan mensolatkan aku ialah Jibril, kemudian diikuti oleh malaikat Israfil, malaikat Mikail, dan yang akhir sekali malaikat Israel beserta dengan semua para pembantunya.
Setelah itu, baru kamu semua masuk bergantian secara berkelompok bersolat ke atasku. Setelah para sahabat mendengar ucapan yang sungguh menyayat hati itu, maka mereka pun menangis dengan nada yang keras dan berkata, "Ya Rasulullah, Anda adalah seorang Rasul yang diutus kepada kami dan untuk semua, yang mana selama ini Anda memberi kekuatan dalam penemuan kami, dan sebagai penguasa yang menguruskan perkara kami. Apabila Anda sudah tiada nanti, kepada siapakah akan kami tanya setiap persoalan yang timbul nanti?" Kemudian Rasulullah berkata, "Dengarlah para sahabatku, aku tinggalkan kepada kamu semua jalan yang benar dan jalan yang terang, dan telah aku tinggalkan kepada kamu semua dua penasihat, yang satu daripadanya pandai bicara, dan yang satu lagi diam sahaja. Yang pandai bicara itu ialah Al-Quran, dan yang diam itu ialah maut. Apabila ada sesuatu persoalan yang rumit di antara kamu, maka hendaklah kamu semua kembali kepada Al-Quran dan hadisku. Dan sekiranya hati kamu itu berkeras, maka lembutkan dia dengan mengambil pelajaran dari mati." Setelah Rasulullah berkata demikian, maka sakit Rasulullah bermula. Dalam bulan Safar, Rasulullah sakit selama 18 hari dan sering dijenguk oleh para sahabat. Dalam sebuah kitab diterangkan bahwa Rasulullah diutus pada hari Senin dan wafat pada hari Senin. Pada hari Senin, penyakit Rasulullah bertambah berat. Setelah Bilal menyelesaikan azan subuh, maka Bilal pun pergi ke rumah Rasulullah. Sesampainya Bilal di rumah Rasulullah, maka Bilal pun memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu dijawab oleh Fatimah, Rasulullah masih sibuk dengan urusan beliau. Setelah Bilal mendengar penjelasan dari Fatimah, maka Bilal pun kembali ke masjid tanpa memahami kata-kata Fatimah itu. Apabila waktu subuh hampir hendak lupus, lalu Bilal pergi sekali lagi ke rumah Rasulullah dan memberi salam seperti permulaan tadi. Kali ini, salam Bilal telah didengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah berkata, "Masuklah wahai Bilal, sesungguhnya penyakitku ini semakin berat. Oleh karena itu, kamu suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat subuh berjamaah dengan mereka yang hadir." Setelah mendengar kata-kata Rasulullah, maka Bilal pun berjalan menuju masjid sambil meletakkan tangan di atas kepala dengan berkata, "Aduh musibah." Setelah Bilal sampai di masjid, maka Bilal pun memberitahu Abu Bakar tentang apa yang telah Rasulullah katakan kepadanya. Abu Bakar tidak dapat menahan dirinya apabila ia telah melihat mimbar kosong, maka dengan suara yang keras Abu Bakar menangis sehingga ia jatuh pingsan. Melihatkan peristiwa ini, maka riuh rendah tangisan sahabat dalam masjid, sehingga Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang telah berlaku?" Maka Fatimah pun berkata, "Kekecohan kaum muslimin, sebab Anda tidak pergi ke masjid." Kemudian Rasulullah memanggil Ali dan Fadl bin Abbas, lalu Rasulullah bersandar kepada kedua mereka dan terus pergi ke masjid. Setelah Rasulullah sampai di masjid, maka Rasulullah pun bersalat subuh bersama dengan para jamaah. Setelah selesai salat subuh, maka Rasulullah pun berkata, "Wahai kaum muslimin, kamu semua senantiasa dalam pertolongan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah dan mengerjakan segala perintahnya. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini dan kamu semua. Dan hari ini adalah hari pertama aku di akhirat dan hari terakhir aku di dunia." Setelah berkata demikian, maka Rasulullah pun pulang ke rumah beliau. Kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, pergilah kamu kepada kekasihku dengan sebaik-baik rupa. Dan apabila kamu hendak mencabut ruhnya, maka hendaklah kamu melakukan dengan cara yang paling lembut sekali. Apabila kamu pergi ke rumahnya, maka minta izinlah terlebih dahulu. Kalau ia izinkan kamu masuk, maka masuklah kamu ke rumahnya. Dan kalau ia tidak mengizinkan kamu masuk, maka hendaklah kamu kembali padaku." Setelah malaikat Israel mendapat perintah dari Allah, maka Israel pun turun dengan menyerupai orang Arab Baduy. Setelah malaikat Israel sampai di depan rumah Rasulullah, maka ia pun memberi salam, "Assalamualaikum ya ahlal baitin nubuwati wa madani risalati adkhulu," yang artinya, mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu semua sekalian. Wahai penghuni rumah Nabi dan sumber risalah, bolehkah saya masuk?
Ketika Fatimah mendengar orang memberi salam, maka ia pun berkata, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sedang sibuk sebab sakitnya yang semakin berat." Kemudian malaikat Israel berkata lagi, seperti di permulaannya. Dan kali ini, seruan malaikat itu telah didengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, siapakah di depan pintu itu?" Maka Fatimah pun berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang Arab Badui memanggilmu, dan aku telah katakan kepadanya bahwa Anda sedang sibuk sebab sakit. Sebaliknya, dia memandang saya dengan tajam sehingga terasa menggigil badan saya." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Fatimah, tahukah kamu siapakah orang itu?" Jawab Fatimah, "Tidak, wahai ayah." Dia adalah malaikat Israel, malaikat yang akan memutuskan segala macam nafsu syahwat, yang memisahkan perkumpulan-perkumpulan, dan yang memusnahkan semua rumah serta meramaikan kubur. Fatimah tidak dapat menahan air matanya lagi setelah mengetahui bahwa saat perpisahan dengan ayahandanya akan berakhir. Dia menangis terisak-isak. Ketika Rasulullah mendengar tangisan Fatimah, maka beliau pun berkata, "Janganlah kamu menangis, wahai Fatimah. Engkaulah orang yang pertama dalam keluargaku akan bertemu denganku." Kemudian Rasulullah pun mengizinkan malaikat Israel masuk. Maka malaikat Israel pun masuk dengan mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam wahai Israel. Engkau datang menziarahi aku atau untuk mencabut ruhku?" Maka berkata malaikat Israel, "Kedatangan saya adalah untuk menziarahimu dan untuk mencabut ruhmu. Itu pun kalau engkau izinkan. Kalau engkau tidak izinkan, maka aku akan kembali." Berkata Rasulullah, "Wahai Israel, di manakah kamu tinggalkan Jibril?" Berkata Israel, "Saya tinggalkan Jibril di langit dunia. Para malaikat sedang memuliakan dia." Tidak beberapa lama kemudian, Jibril pun turun dan duduk di dekat kepala Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat kedatangan Jibril, maka Rasulullah pun berkata, "Wahai Jibril, tahukah kamu bahwa ajalku sudah dekat?" Berkata Jibril, "Ya, aku tahu." Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Jibril, beritahu kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah." Berkata Jibril, "Sesungguhnya semua pintu langit telah dibuka. Para malaikat bersusun rapi menanti ruhmu di langit. Kesemua pintu-pintu syurga telah dibuka, dan kesemua bidadari sudah berhias menanti kehadiran ruhmu." Berkata Rasulullah, "Alhamdulillah, sekarang kamu katakan pula tentang umatku di hari kiamat nanti." Berkata Jibril, "Allah telah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya aku telah melarang semua para nabi masuk ke dalam syurga sebelum engkau masuk terlebih dahulu. Dan aku juga melarang semua umat memasuki syurga sebelum umatmu memasuki surga." Berkata Rasulullah SAW, "Sekarang aku telah puas hati dan telah hilang rasa susahku." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Israel, mendekatlah kamu kepadaku." Setelah itu, malaikat Israel pun memulai tugasnya. Apabila ruh beliau sampai pada pusat, maka Rasulullah pun berkata, "Wahai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati." Jibril mengalihkan pandangan dari Rasulullah apabila mendengar kata-kata beliau itu. Melihat telatah Jibril, maka Rasulullah pun berkata, "Wahai Jibril, apakah kamu tidak suka melihat wajahku?" Jibril berkata, "Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala kamu dalam sakaratul maut?" Anas bin Malik berkata, apabila ruh Rasulullah telah sampai di dada, beliau telah bersabda, "Aku wasiatkan kepada kamu agar kamu semua menjaga sholat dan apa-apa yang telah diperintahkan ke atasmu." Wallahu a'lam. Demikianlah sepenggal kisah tentang wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada beliau hingga hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.